Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megasari. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pelaku UMKM memanfaatkan teknologi internet untuk dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 atau coronavirus tahun 2019 merupakan virus yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Virus ini telah menyebar ke hampir semua negara yang ada di dunia, termasuklah negara yang kita cintai, yaitu negara Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020, Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan terdapat 2 warga negara Indonesia yang terinfeksi virus corona. Dan per tanggal 18 Maret 2020, kasus pasien positif semakin bertambah menjadi 277, sembuh 11, dan meninggal dunia 19 orang. Dengan semakin bertambahnya masyarakat Indonesia yang terinfeksi virus corona, maka pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yaitu menetapkan PSBB. PSBB atau pembatasan sosial berskala besar merupakan pembatasan yang dilakukan di suatu wilayah yang terduga terinfeksi virus. PSBB memberikan dampak yang positif dan dampak yang negatif bagi masyarakat Indonesia. Dampak yang positif pertama, dapat mencegah penyebaran virus corona. Hal ini dikarenakan semua masyarakat Indonesia diminta untuk di rumah saja atau stay at home, sehingga dapat memutuskan rantai penyebaran virus corona. Dampak positif yang kedua, meningkatkan kualitas udara di Indonesia. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, membuat masyarakat Indonesia harus berdiam diri dulu di rumah. Hal ini membuat polusi udara semakin sedikit dan mengakibatkan kualitas udara di Indonesia semakin membaik, dan hal ini dirasakan oleh masyarakat Jakarta. Dampak negatif yang pertama, banyak karyawan yang dirumahkan atau di PHK. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan-perusahaan yang takut jika karyawannya akan terinfeksi virus corona, dan banyak perusahaan yang mengalami penurunan mengimpor atau mengekspor barang-barangnya karena banyaknya bandara-bandara yang ditutup, sehingga perusahaan memutuskan untuk mem-PHK atau mengurumahkan karyawannya. Dampak negatif yang kedua, berpengaruh besar kepada produksi dan penjualan pelaku UMKM. Dengan adanya wabah COVID-19 ini mengakibatkan penurunan penjualan atau penurunan omset 50-70% karena sepinya pembeli. UMKM atau usaha mikro kecil menengah saat ini sedang mengalami penurunan penjualan, yang dimana hal ini terjadi karena adanya wabah COVID-19 dan diterapkannya PSBB, sehingga para pelaku UMKM sangat sulit untuk memasarkan dan menjual produk-produknya. Seperti yang kita ketahui bahwa UMKM memiliki peran yang baik bagi perekonomian, sehingga UMKM mengalami penurunan penjualan juga dirasakan oleh perekonomian di Indonesia. Peran UMKM bagi perekonomian yang pertama, penyediaan lapangan kerja. UMKM didirikan dan membutuhkan SDM, dan UMKM ini tidak memerlukan persyaratan yang muluk-muluk dan tidak mementingkan tingkat pendidikan, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang tertarik akan sektor ini. Peran yang kedua, menyediakan pasar baru. Para pelaku UMKM harus memiliki kreativitas yang tinggi, di mana para pelaku UMKM dapat mengolah produk-produk yang lama menjadi produk yang unik dan dapat bersaing dengan produk-produk lain, sehingga hal ini dapat memunculkan pasar baru. Teknologi di zaman sekarang bukanlah hal yang asing lagi, akan tetapi teknologi sudah menjadi kebutuhan masing-masing orang. Apalagi teknologi internet. Teknologi internet memberikan manfaat bagi pengusaha-pengusaha muda dan memberikan manfaat bagi pelaku UMKM agar dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19. 4. Manfaat teknologi internet bagi pelaku UMKM agar dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19. Manfaat yang pertama, mudah melakukan pemasaran melalui media sosial.
Dengan adanya wabah COVID-19 ini, maka pelaku UMKM memanfaatkan sosial media yang mereka punya untuk melakukan pemasaran dan branding agar tepat sasaran. Media sosial yang dipakai seperti Facebook, Instagram, WA, dan lain sebagainya. Pemasaran melalui media sosial adalah hal yang paling tepat dilakukan para pelaku UMKM. Karena di masa pandemi COVID-19 ini, banyak masyarakat Indonesia yang di rumah saja, mereka memanfaatkan ponsel mereka untuk mengupdate informasi baru atau hanya untuk menghibur diri mereka yang di rumah saja. Dan hal ini dapat membantu para pelaku UMKM agar dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19. Manfaat yang kedua, mudah melakukan transaksi jual beli. Dengan adanya COVID-19 ini, membuat masyarakat Indonesia harus melakukan transaksi jual beli secara online. Nah, hal ini juga memberikan manfaat bagi pelaku UMKM. Walaupun dengan jarak yang jauh, walaupun tidak bisa bertatap muka, akan tetapi para pelaku UMKM dapat menjual produknya dan hal ini dapat membantu pelaku UMKM agar dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19. Manfaat yang ketiga, membentuk pelaku UMKM agar lebih kreatif lagi. Dengan adanya wabah COVID-19 ini tidak membuat para pelaku UMKM untuk bermalas-malasan, apalagi berputus asa. Akan tetapi dengan adanya wabah seperti ini, maka pelaku UMKM dapat mengeluarkan kreativitas mereka untuk mempertahankan produknya. Nah, pelaku UMKM dapat memberikan diskon-diskon atau memberikan gratis ongkir dan mengadakan giveaway agar pelanggan dan konsumennya terpuaskan. Dan hal ini juga dapat membantu pelaku UMKM agar dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19. Manfaat yang keempat, proses percepat bisnis. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, maka pelaku UMKM memanfaatkan teknologi internet untuk mempertahankan produknya. Dan salah satunya memanfaatkan e-commerce, yaitu seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, dan lain sebagainya untuk memasarkan dan menjual produk-produknya. Hal ini dapat membantu para pelaku UMKM agar dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Dan marilah sama-sama kita mendoakan agar pandemik ini cepat berakhir, agar Indonesia bisa bangkit kembali, sehingga kita bisa hidup normal seperti biasanya dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan bila ada kata-kata yang salah dari penjelasan saya, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.